Swastiastu Guru Ampura yang kepikiran yang aturan Ampura banget niki karena yang niki awam sekali tentang permasalahan ini kepikiran yang metaken punapi sebenarnya dunia atau hubungan antara dunia leak itu dengan dunia wong samar atau leak pocong dan sejenisnya nikah. Terus kaping rin di ring masyarakat Bali kita sering mendengar perang leak kentana. Penapi sebenarnya nikah perang leak ada dibilang api kemauan ampura tiang durung poli menyaksikan ya. Penapi sebenarnya nikah. Terus kaping rin malih leak nikah di Bali dihubungkan dengan ini kalau ada leak ini bisa naik ilmunya kalau dapat bayi yang sekian bulan atau sekian hari kental dibilang atau niki dapat ininya perano dibilang gitu apa benar apa enggak tuh ampuro kental. Nah terus ada lagi yang dengar di masyarakat leak itu mirip seperti ini apa namanya ikan lele di sungai sebagai pembersih gitu. Apa benar apa enggak yang enggak tahu benar. Sebagai pembersih atau sebagai pelebur gitu dibilang. Nah, menikah kebetulan Guru Suksemo ampuro niki ampuro banget. Terus ada kaping pertama niki pertanyaan apa hubungan liak niki dengan wong samar, nah gitu. Pocong dan lain sebagainya. Sesungguhnya liak niki tidak ada hubungan sama sekali dengan yang namanya wong samar. Yang dimaksudkan dengan liak itu jelas, yang dimaksudkan dengan wong samar juga jelas. Nah, siapakah sesungguhnya wong samar ini? Liak adalah diri kita, wong samar pun juga adalah diri kita sendiri. Kenapa begitu? Pada saat kita tidak bisa mengambil keputusan, disebut keputusan kita apa? Gamang. Jadi sifat-sifat gamang ini atau wong samar ini terkadang juga ada dalam diri kita, itu maksudnya. Gabang, nah ini ke gabang cocok. Nika. Terus wong samar ini apa? Dia adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan tetapi levelnya itu lebih rendah daripada manusia. Tetapi kalau kita masuk ke dimensi wong gamang atau wong samar, maka kita disebut dengan manusia yang paling bodoh. Nah kita sebenarnya. Makanya banyak kita mewarisi sifat-sifat seperti wong samar, edan sebenarnya. Karena kemarin niki wong samarnya demo niki. Kalau manusia sering kita ini sering kerauhan. Ya, yang dibilang di pohon ini wong samar ini, wong samar itu. Nah, wong samar juga kerauhan karena manusia. Karena banyak diburu penampakannya. Nah, akhirnya dia juga kerauhan di dalam sana. Tetapi sesungguhnya antara wong samar dan liak tidak ada hubungan ya. Terus masalah pocong dan lain sebagainya, itu budaya kita di Bali tidak memperkenalkan nikah. Nikah pocong nikah sebenarnya itu berlaku di Jawa. Nah di Jawa nikah berlaku. Kalau di Jawa jelas juga. Memang ada benaran ya benar. Dan karena dia pernah hidup di Jawa, jadi dia bilang Pak Jiro jangan lewat sana nanti lihat pocong gitu. Dia tidak percaya, ya akhirnya memang pernah dia lihat sekali, ya benar-benar pocong.
Tapi kalau yang bermain-main dengan pocong banyak. Bermain-main dengan pocong alias pocong palsu, manusia dipocongin terus untuk nakut-nakutin orang lain. Itu banyak kerja-kerja di Jawa. Nah, terus Niki adalah apakah Lea bisa naik kelas? Naik tingkatan dengan cara apakah dia dapat bunuh bayi terus naik, apalagi pedanda katanya. Begini, itu adalah sesuatu hal yang sangat keliru, sangat keliru. Bahkan kalau ada orang belajar sampai mempersembahkan bayi misal yang tidak berdosa, maka apa yang terjadi adalah karmanya, maka dia akan mendapatkan neraka dan tidak akan ada peningkatan ilmu. Niki rumor yang terjadi di masyarakat, kita sudah diinjeksikan hal-hal negatif itu dari dulu ratusan tahun. Tidak ada itu. Tiang lain mendaket ibu punapi niki bu, dan dia mempersembahkan bayi karena ilmu dia menyeng orang. Kita bilang gitu, tidak ada. Maka ada yang disebut sukmi durga. Nika ngapa bayi? Karena durga ini adalah seorang ibu. Seorang ibu harus sayang sama bayi. Mereka sayang, beliau sayang sama kita semua. Kita ini kan dilindungi. Diibaratkan kita adalah bayi, dimomong, diberikan susu, makanya susunya panjang-panjang. Kan begitu artinya, seorang ibu itu harus bisa menyusui. Terus mata beliau melotot, artinya seorang ibu itu harus awas. Ije panah hati jadi sing tekau. Itu maksudnya. Terus kenapa lidahnya itu panjang? Wih, kalau perempuan sudah marah, itulah sebenarnya durga sekali. Mungkin apa kita gede bawa tiang, kata ngot asal super kurang nguyot jak ngumpet. Karena itu sifat ibu, lidahnya panjang. Artinya apa? Beliau itu memikirkan semuanya. Kadang ada benar bulan pikir aja nih benar. Benar bulan tuh meyakin panah kecaraan gitu. Iraga nguangin api. Yang penting kedua tuh kopi stok deh. Ikas dan itulah berdak, tapi bapak-bapak jangan tersinggung. Itu yang nyata, jangan tersinggung. Jadi itu sebenarnya, jadi itu tidak ada namanya. Kalau ngelihat itu makan bayi tidak ada. Itu cuma rumor. Karena belum ada satu pun teks yang ketemukan, baik di Bali maupun di Jawa, yang memuat tentang pertubalan itu, terkecuali di Aji Pasugihan. Nah, karena dia pernah ke ngeliat Gunung Kawi, terus ke Parangkusumo, terus ke Parangirang, itu khusus menemui orang-orang yang mencari pesugihan. Memang itu benar nyata, ya ada tumbalnya. Tapi kalau ngelihat nggak ada, apalagi sulingnya. Katanya sulingnya mau pios, terus tembak sulingnya niki. Setelah itu gitu, tidak akan pernah bisa, karena beliau sudah pernah medui janji maupun meraga sulingnya dan mersidang. Nah, punan percaya dengan hal itu. Kalaupun toh beliau meninggal atau wafat atau lebat, ya pedanda juga manusia. Itulah takdir kita. Kita akan begitu semuanya, maluan dan bedorian. Dan maksudnya, apapun terlalu dipercaya, agar kita tidak sesat di dalam menjalani kehidupan ini. Dan Wenten nak berdua bayi, waktu ngelahiran, meninggal, dibilang, wenten nak lingsir dangin nikah, nak nikah orang, kan? Nah, biar tidak seperti itu. Jadi hidup mati adalah sebuah takdir. Kenapa ada bayi begitu lahir meninggal, misal, tanpa sebab? Sehat ini, berarti beliau hanya ingin lahir semenit saja. Setelah akan kembali, rohnya itu akan menyatu dengan yang di atas. Itu sebenarnya. Dan kita sebelahnya mana? Kita sesungguhnya
Nah, itu adalah takdir. Terus niki, apakah Lia bisa di upgrade? Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi tolong pemahamannya jangan sesat, ya. Disesatkan dengan hal-hal yang sudah tidak ada bukti, karena satu pun teks belum pernah yang baca begitu, termasuk adalah teks di penyalon larangan, terus di Haji Penalon Larangan, terus di Tantra juga, terus dia juga cari teksnya Ratna Nareh namanya. Ratna Nareh itu adalah muridnya calon nara, ya, itu juga tidak memuat adanya tumbal, biar tidak salah nih. Nah, kita ampuna, karena hidup mati adalah takdir. Ya, anggap ini adalah sebuah takdir kita. Ya, kalau dia Mas Jiro bisa melihat, jangan-jangan si mati tetap, Pak, tetap mati. Ya, tetapi apa yang harus kita lakukan? Ya, mari kita mengabdikan diri, mendedikasikan diri sama Tuhan Yang Maha Esa. Terus kita belajar melihat sesungguhnya adalah apa? Agar kita siap sebenarnya apabila kita suatu-waktu dipanggil. Agar kita siap menghadapi itu. Agar saya mati, kalau dia mati itu dia tersenyum. Penting kek, itu maksudnya menderita sekali itu. Karena beberapa kali dia melihat di rumah sakitnya begitu, matinya kejar-kejar. Nah, yang tak mau begitu, dia maunya matinya itu adalah tersenyum, tanpa beban. Itu yang dia inginkan. Oke.